Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, jumpa lagi kita di channel ABC. Ayo berbagi cara-cara sederhana yang semoga dapat kita ambil manfaatnya. Pada kesempatan kali ini kita akan menyaringkan cara untuk membuat penomoran halaman yang berbeda-beda yang biasanya digunakan untuk penomoran halaman di tugas akhir, skripsi, ataupun tugas mandiri. Kebetulan saya sedang menyusun tugas mandiri sekaligus saya merekod ini, kemudian saya sharingkan untuk teman-teman semuanya. Pada video ini kita mempunyai 2 poin teman-teman. Poin pertama yaitu tentang konsepnya, poin kedua tentang setting filenya ataupun actionnya nanti ya. Kita masuk ke poin pertama. Poin pertama yaitu tentang konsepnya. Konsep dari penomoran halaman yang berbeda-beda itu kuncinya satu, yaitu section ataupun grouping. Section itu apa? Section itu pembagian pada suatu dokumen kita. Jadi tujuannya agar dokumen-dokumen kita ini akan mempunyai kedaulatan sendiri-sendiri dalam penentuan formatnya. Sebagai contoh, di contoh yang sudah saya buat ini, kita aktifkan sectionnya. Section itu yang mana? Section itu yang ini. Section ini section 1, ini section 1, kemudian sampai di halaman daftar isi dia masih section 1. Kemudian setelah masuk ke bab 1, dia sudah menjadi section 2. Ini yang dinamakan section pemisahan itu. Nanti ketika dia menjadi bab 2, dia sudah menjadi section 3. Ini section 3 di bab 2. Seperti itu dan seterusnya hingga akhir. Berapa section yang perlu kita buat itu tergantung jumlah bab yang kita punya. Jika sudah kita buat section-section semacam ini, maka kita bisa membuat penomoran yang berbeda-beda. Kunci utama dalam pembuatan nomoran yang berbeda yaitu di section, itu adalah kuncinya. Harapan saya teman-teman di video ini adalah video sebagai pijakan awal saja untuk teman-teman bisa melakukan pemformatan berjenis apapun gitu ya. Kita bisa melakukan pemformatan berjenis apapun asal kita pegang konsepnya. Maksudnya ketika tutorial yang kita lihat itu berbeda dengan apa yang format yang kita harus kerjakan, itu kita tetap bisa mengeksekusinya dengan baik. Itu. Jadi untuk bisa seperti itu kita memang harus punya pemahaman menyeluruh tentang konsep penomoran halaman yang benar dulu. Yaitu kuncinya adalah setiap yang mau dibuat halaman berbeda-beda itu, setiap dokumen itu harus ada section-sectionnya. Kemudian kita akan masuk ke actionnya teman-teman. Kita buka dulu halaman yang belum kita setting apapun. Ini halamannya. Halaman yang belum kita setting apapun, dia hanya akan muncul header dan footer tanpa muncul kata-kata section di situ. Jadi hanya ada header dan footer. Nih ya, header dan footer. Ini belum kita buat section, kita mau buat sectionnya. Yang kita mau pisahkan yaitu kita mau dari bab 1 kita pisahkan. Biar aturan bab 1 ini nanti tidak sama dengan yang depan-depannya. Jadi kita buat section di sini. Kemudian masuk ke layout, masuk ke break, masuk ke next page. Nah, tidak ada perubahan karena kita belum mengaktifkan header footernya. Kalau kita aktifkan header footer, kita akan kelihatan perubahannya. Kita aktifkan header footer. Ini sudah menjadi season 2. Yang tadi season 1. Kemudian setelah itu kita akan membuat seperti itu juga untuk semua bab yang kita punya. Kalau teman-teman punya babnya jumlahnya 5, ya 5 bab itu kita buat seperti itu. Di contoh ini saya menggunakan 4 bab, jadi semuanya akan kita buat sama, yaitu kita buat sectionnya, masuk ke paling depan seperti ini, masuk ke layout, masuk ke break, kemudian masuk ke next page sampai halaman 4 di sini sebagai contoh, sampai halaman 4. Kemudian next page. Oke, pembuatan section sudah selesai. Di sini harusnya jadi section 5, kita lihat. Nah, ini sudah section 5 benar. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu mematikan link to previous jika format grup ataupun section sebelumnya berbeda. Link to previous itu yang mana? Link to previous ini terlihat ketika header footer kita aktif. Nah, link to previous ini di sini. Ini kenapa tidak aktif? Ini kenapa tidak aktif? Karena kita berada di section 1. Kan sebelum section 1 itu kan tidak ada sectionnya, jadi di sini tidak aktif. Kalau kita bawa ini ke section 2, nah kita klik di situ maka dia akan nyala, dia akan aktif. Tandanya dia aktif adalah ada tulisan same as previous-nya di halaman ini. Ini artinya apa? Artinya halaman yang ada tulisan same as previous-nya seperti ini. Nah, di section 2 semuanya ada ya. Itu
aturan atau format di section 2 ini dia akan mencontoh tata cara pengaturan di section 1 ini. Nah, kemudian kita ingat lagi, di section 1 dia akan menggunakan Romawi, sedangkan di section 2 nanti dia di bab akan menggunakan aturan penulisan nomor Latin. Jadi mereka punya format yang berbeda. Ketika formatnya berbeda, maka link to previous-nya ini harus kita matikan. Jadi kita matikan di header dan footer-nya sini. Link to previous itu 2 ya, di header dan di footer. Kita di header-nya dulu kita matikan seperti ini. Nah, ini sudah hilang. Kalau sudah kita matikan dia hilang. Yang ini belum kita matikan dia masih ada. Kita matikan juga yang footer-nya seperti itu. Ini kita matikan juga semuanya. Yang bawah juga. Season 2 sudah tidak ada tulisan same as previous-nya. Ya, kemudian kita masuk ke season 3. Season 3 yang mana season 3 itu bab 2 ya, mulai dari bab 2. Bab 2 masih ada tulisan same as previous-nya, berarti dia masih mencontoh dari season sebelumnya, yaitu season 2, artinya bab 1 ya. Kita ingat apakah season 2 dan season 1 itu sama formatnya? Jawabnya adalah sama, karena sama-sama menggunakan huruf Latin ya, bukan Romawi. Jadi same as previous-nya tidak apa-apa kita hidupkan. Setelah itu kita masuk ke settingan nomor di season 1. Untuk membuat Romawi, kita klik di situ, di sini. Cover ini, kalau cover tidak ada nomornya ya teman-teman ya. Kita masuk ke halaman 2, kemudian insert, kemudian masuk page number. Kemudian kita pilih gaya peletakan nomornya, mau di bawah, tengah, atau di mana. Kita pilih di bawah, center. Nah, ini sudah muncul nomornya. Ini tulisannya sudah muncul menjadi angka 1 dan di tengah. Tapi dia masih menggunakan angka yang menggunakan angka Latin. Kita ubah dia di Romawi. Sekarang kita ubah jadi Romawi. Kita masuk ke page number. Kemudian masuk ke format page number, kita cari yang Romawi yaitu di sebelah bawah. Kita mulai dari 1 ya, kita oke. Penulisan Romawi sudah selesai, kita masuk ke penulisan halaman berikutnya yaitu halaman bab 1. Section 2 ini akan memberi penomoran halaman selain bab terlebih dahulu. Ya, jadi yang kita lihat itu aturan di selain bab. Aturan di selain halaman bab itu apa? Aturannya itu di kanan bagian bawah. Kita buat seperti itu terlebih dahulu. Kita klik seperti itu. Kemudian masuk ke page number. Setelah masuk ke page number, pilih letak penomorannya, kita pilih yang kanan bawah. Ini sudah muncul nomornya. Nah, ketika muncul nomornya di sini pada bab 1 sudah muncul nomornya, namun dia melanjutkan dari halaman sebelumnya. Untuk mengubah dia menjadi halaman ini menjadi nomor 1, kita masuk ke page number. Masuk ke format page number, kemudian yang ini jangan diklik continue tapi diklik start at. Start at-nya nomor berapa? Nomor 1, kita klik seperti itu. Ini sudah menjadi angka 1, bab 1. Bab 1 semuanya angkanya sudah menjadi angka Latin ya. Kemudian karena kita mengaktifkan link to previous-nya untuk season 3 dan sampai season 5, jadi ketika kita sudah memformat di season 2 ini seperti ini, season 2 kita jadikan kanan di bawah, di sebelah kanan penomorannya, maka yang di bawahnya ini season 2 ya, season 2, maka season 3, 4, dan 5 dia akan ikut. Nah, ini season 3 dia juga di kanan bawah, kemudian season 4 juga, ini season 4 dia di kanan bawah, hingga ke season 5 dia juga di kanan bawah. Kemudian sekarang kita akan mengeksekusi untuk meletakkan nomor ini jadi di tengah. Kita pilih seperti ini, aktifkan, tinggal kita aktifkan ini different first page-nya. Nanti tulisan di sini akan hilang, yang di depan ini akan hilang. Nah, dia hilang, kemudian kita tentukan dia mau di mana letaknya. Itu 2 cara peletakannya. Teman-teman bisa langsung klik di sini seperti ini, double klik di tengah seperti ini, berarti dia center, atau bisa dari page number seperti ini, kemudian memilih gayanya, ini gaya penomoran seperti ini. Nah, sama saja dia di tengah ya, tapi dia kecil kita besarkan. Nah, ini sudah di tengah. Pada halaman pertama bab 1 ini sudah di tengah, kemudian kita cek bab 2 section 3, maksudnya section 3 ini belum di tengah.
Kenapa belum di tengah? Karena kita belum mengaktifkan different first page-nya. Kita aktifkan dulu centang seperti ini, dia akan 6-nya ini akan lari ke tengah karena kita masih mengaktifkan SMS previous-nya ini aktif, jadi dia langsung membaca, oh di season 2 itu ketika different first page ini dicentang berarti di sini di tengah, maka dia akan lari ke tengah. Kita buktikan. Nah, dia sudah menjadi di tengah. Cari semua yang ada babnya. Kita klik di situ sembarang, kemudian kita aktifkan different perspektifnya. Kemudian yang bab 4 juga. Ini masih di pinggir karena ini kita klik di sini, klik. Ini belum aktif different perspektifnya, kita aktifkan. Nah, dia sudah lari di di samping di center, maksudnya di center. Ini penomoran halaman yang berbeda-beda. Kita sudah selesai, teman-teman. Sudah ada penomoran halaman yang di tengah, sudah ada penomoran halaman yang Romawi. Kita sudah membuat penomoran halaman, teman-teman. Penomoran halamannya sudah jadi, dan kita bisa mengeceknya dulu. Ini sudah jadi ya. Yang ada halamannya, yang ada babnya dia di center, yang tidak ada babnya dia di kanan bawah. Sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan benang merahnya dari apa yang kita bahas, yaitu 1. Tentang kunci pembuatan halaman yang berbeda. Kuncinya 1, yaitu di section. Kemudian setelah section, kemudian yang perlu kita pikirkan adalah formatnya. Kalau formatnya itu section sebelumnya itu sama dengan format yang section selanjutnya, maka di section selanjutnya itu kita harus matikan link to previous-nya. Contoh kasus adalah section 2 di format saya ini. Di section 2 ini beda formatnya dengan section 1, maka di section 2 dimatikan link to previous-nya, tidak ada SMS previous-nya di sini. Kita bawa ke section 3. Di section 3 ini adalah penulisannya sama dengan section 2, maka SMS previous-nya tidak apa-apa hidup. Kita taruh kursor di sini. Nah, ini link to previous-nya hidup. Begitu teman-teman ya. Intinya link to previous itu membenarkan atau memberikan izin pada satu section untuk mengikuti aturan main dari section sebelumnya. Intinya seperti itu. Kemudian kunci yang berikutnya yaitu jika kita ingin membuat penomoran halaman yang berbeda di depan, di awal seperti ini kan 6 ya. 6 ini center yang selain ada yang selainnya itu di kanan bawah. Kalau seperti ini yang kita inginkan, maka kuncinya adalah different first page. Kita aktifkan di situ, di mana dia akan membaca bahwa kita sebagai user itu menghendaki di halaman pertama suatu halaman section itu dia berbeda dengan halaman setelahnya. Jadi mengaktifkan different first page ini. Dengan begitu halaman pertama di awal section itu mempunyai format penulisan yang berbeda. Ya, lebih kurang seperti itu teman-teman. Lebih kurangnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.